Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat matematika channel belajar matematika yang setia menemani belajar kalian untuk hebat dalam prestasi. Kali ini sahabat matematika channel akan melanjutkan serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika Jenjang SMP. Adapun soal-soal yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah KD operasi bilangan berpangkat. Nah, untuk itu kalian harus mengingat kembali sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat berikut. Silakan bisa di screenshot untuk mungkin bisa dijadikan sebagai catatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, selengkapnya mari kita ikuti sajian pada episode kali ini. Namun sebelumnya silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum. Kemudian like, komen yang positif, dan juga bagikan video ini di media sosial kalian agar orang lain yang membutuhkan juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Selengkapnya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal prediksi ujian sekolah USBN Jenjang SMP Volume 9. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. KD yang keempat, operasi bilangan berpangkat. Kita mulai dari soal nomor 4.1. Bentuk sederhana dari 64 dipangkatkan negatif 2/3 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita tulis 64 pangkat negatif 2/3. 64 kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis sekecil mungkin. Maka 64 kita nyatakan sebagai 2/6 di dalam kurung, kemudian dipangkatkan negatif 2/3. Sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan adalah pangkatnya dikalikan. Untuk mengalikan 6 dengan negatif 2/3, 6 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 6/1, maka kita tulis 2/6/1 dikali negatif 2/3. Kemudian kaidah perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka kita tulis menjadi 2 dipangkatkan negatif 12/3. 12 dari 6 dikali 2, 3 adalah dari 1 dikali 3. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif 12/3 sama dengan negatif 4, maka kita tulis 2 pangkat negatif 4. Nah, berikutnya kita gunakan sifat bilangan berpangkat negatif, bahwa ketika kita punya bilangan A pangkat negatif N, itu dapat dinyatakan sebagai 1/A pangkat positif N. Maka 2 pangkat negatif 4 bisa kita nyatakan sebagai 1/2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16, sehingga hasilnya adalah 1/16. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 4.2. Hasil dari operasi dalam kurung negatif 3 dipangkatkan negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 2 dipangkatkan negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 5 dipangkatkan 0 adalah titik. Penyelesaian, kita tulis ulang soalnya. Negatif 3 pangkat negatif 2 ditambah negatif 2 dipangkat negatif 3 ditambah negatif 5 pangkat 0. Yang berpangkat negatif kita gunakan sifat A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Kita jadikan bilangan berpangkat positif. Maka negatif 3 dipangkatkan negatif 2, kita tulis menjadi 1 per negatif 3 dipangkatkan positif 2. Kemudian negatif 2 pangkat negatif 3, kita nyatakan sebagai 1 per negatif 2 pangkat positif 3. Kemudian negatif 5 dipangkatkan 0. Ingat, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka negatif 5 pangkat 0 adalah 1. Kemudian perpangkatan ini kita hitung sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 2 adalah 1/9. Ingat, bilangan negatif ketika dipangkatkan genap hasilnya positif. Karena negatif 3 dipangkatkan 2 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif. Kemudian 1 per negatif 2 dipangkatkan 3. Negatif 2 dipangkatkan 3 artinya negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4. Positif 4 dikalikan negatif 2, negatif 8. Ketika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti negatif. Kemudian 1 ini kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 1 per 1. Sehingga kita dapatkan penjumlahan pecahan yang penyebutnya adalah 9, negatif 8, dan 1. Kita samakan penyebut 9, 8, dan 1 menjadi penyebut baru, penyebut bersama yaitu 72. Maka kita tulis untuk menjadi 72, 9 kita kalikan 8, maka 1 juga kita kalikan 8. Kemudian 8 agar menjadi 72 kita kalikan 9. 1 dikalikan 9 adalah 9. Kemudian minnya tanda negatif kita naikkan. Supaya apa? Supaya penyebutnya semua sama. Kemudian 1 per 1 menjadi 72 per 72. Penyebut sudah sama, maka kaidah penjumlahan pecahan adalah hanya menjumlahkan bagian pembilang. 8 ditambah negatif 9 adalah negatif 1. Negatif 1 ditambah 72 adalah positif 71. Maka hasilnya adalah 71 per 72. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan. Soal nomor 4.3. Hasil dari operasi 64 pangkat sepertiga dikali 16 pangkat negatif 3/4 adalah titik. Penyelesaian, kita tulis 64 pangkat sepertiga dikali 16 pangkat negatif 3/4. 64 dan 16 kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis sama. Dan upayakan basis atau bilangan pokoknya terkecil. 64 dan 16 dapat dinyatakan sebagai bilangan 2 dipangkatkan. Maka kita tulis sama dengan dalam kurung 2 pangkat 6 menggantikan 64 dipangkatkan sepertiga. Dikali 2 pangkat 4 menggantikan 16 dipangkatkan negatif 3/4. Berikutnya
sifat bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Maka kita tulis 2 dipangkatkan 6/1 dari 6 ini dikalikan sepertiga. Dikali 2 dipangkatkan 4 menjadi 4/1 dikalikan negatif 3/4. Kita hitung 6 dikali 1 adalah 6, 1 dikali 3 adalah 3. Berarti 6/3 hasilnya 2. 4 dikali min 3 adalah min 12. 1 dikali 4 adalah 4. Negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Kita tulis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 3. Nah, sekarang sudah kita dapatkan bentuk perkalian dari 2 buah bilangan berpangkat yang basisnya adalah sama, yaitu berbasis 2. Ketika kita mengalihkan 2 buah bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Menjadi 2 dipangkatkan 2 ditambah negatif 3. Pangkat dijumlahkan. 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Kita tulis 2 pangkat negatif 1. Kembali sifat yang sudah kita dapatkan di soal sebelumnya, bilangan berpangkat negatif kita nyatakan sebagai seperbilangan pangkat positif. 2 pangkat negatif 1 adalah 1/2 pangkat 1. 1/2 pangkat 1 sama artinya 1/2 atau setengah. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4.4. Hasil operasi dari 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat negatif 2 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian kita tulis ulang soalnya. 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat negatif 2. Di sini ada bilangan 4 pangkat negatif 3 yang basisnya tidak sama dengan 2 bilangan berpangkat yang lain. Maka 4 pangkat negatif 3 ini basisnya kita rubah menjadi 2. Kita tulis 2 pangkat 9 tetap. Kemudian dikali 4 pangkat negatif 3. 4-nya kita nyatakan sebagai 2 pangkat 2 di dalam kurung. Kemudian dipangkatkan negatif 3. Selanjutnya, tanda bagi titik 2 kita ganti dengan tanda bagi per. Boleh dilakukan dengan mengganti seperti ini atau tetap menggunakan titik 2, itu tidak masalah. Di sini ada bilangan berpangkat dipangkatkan, ini kita selesaikan dulu, yang lain kita biarkan. 2 pangkat 9 tetap. Kemudian 2 dipangkatkan 2, dipangkatkan negatif 3, pangkatnya dikalikan. 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian penyebutnya tetap. Nah, sekarang ada perkalian dan pembagian yang semua berbasis sama, yaitu 2. Maka untuk perkalian pangkatnya dijumlahkan, sedangkan untuk pembagian pangkatnya dikurangkan. Sama dengan 2 dipangkatkan dalam kurung 9 ditambah negatif 6 adalah sifat dari perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama yang pangkatnya harus dijumlahkan. Kemudian dikurangi negatif 2 adalah sifat dari pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, maka pangkatnya dikurangkan. Sama dengan 2 pangkat 3 adalah 9 ditambah negatif 6, kemudian plus 2 adalah dikurangi negatif 2 dinyatakan sebagai ditambah positif 2. Ingat, sifat operasi pengurangan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Lawan min 2 adalah 2.
sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Bukan 10 ya. 2 pangkat 5 itu perkalian bilangan 2 yang berulang 5 kali. Jawaban yang benar D. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Soal nomor 4.5. Hasil operasi dari dalam kurung 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 6 kurung tutup pangkat 2/3 dibagi 12 dipangkatkan negatif 2 adalah titik. Penyelesaian kita tulis ulang soalnya. Kemudian di sini di dalam kurung adalah perkalian bilangan berpangkat, tutup kurung dipangkatkan. Kita fokus di bagian yang dikurung dulu. Ketika ada perkalian di dalam kurung atau pembagian di dalam kurung yang dipangkatkan, maka pangkatnya ini bisa didistributifkan untuk menjadi pangkat dari masing-masing faktor atau masing-masing bilangan yang dikalikan. Sehingga di sini 6 pangkat 3 kita pangkatkan 2/3 dan 3 pangkat min 6 kita pangkatkan 2/3. Maka kita tulis 6 pangkat 3/1 dikali 2/3 dari 6 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. 3 kita nyatakan sebagai 3/1 agar bentuknya menjadi pecahan menyesuaikan pecahan yang di luar kurung yaitu 2/3. Berikutnya 3 dipangkatkan negatif 6/1 kali 2/3 dari 3 pangkat min 6. Pangkat min 6 itu sama artinya pangkat min 6/1. Kemudian dipangkatkan 2/3. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Kemudian tanda bagi titik 2 kita ganti dengan tanda per. 12 dipangkatkan negatif 2. Kita nyatakan sebagai 4 dikali 3 di dalam kurung. Kemudian dipangkatkan negatif 2. Kita gunakan sifat-sifat yang ada. 3 kali 2 adalah 6. 6 dibagi 1 kali 3 adalah 3. 6 dibagi 3, 2. Sehingga menjadi 6 pangkat 2. Negatif 6 kali 2 adalah negatif 12. Dibagi 1 kali 3 adalah 3. Negatif 12 dibagi 3, negatif 4. Kemudian bagian penyebut. Di dalam kurung 4 kali 3 dipangkatkan negatif 2. Maka pangkat negatif 2 ini kita distributifkan untuk menjadi pangkat dari 4 dan pangkat dari 3. Kita tulis 4 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 2. Kemudian 6 pangkat 2 ini, 6 kita nyatakan sebagai faktorisasi prima, 2 dikali 3. Sedangkan 4 ini kita nyatakan sebagai bilangan 2 pangkat 2. Nah, kita tulis 2 kali 3 adalah pengganti dari 6. Dipangkatkan 2, di sini juga dipangkatkan 2. Dikali 3 pangkat negatif 4 tetap. Per 4 pangkat negatif 2, 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2. Kemudian dikali 3 pangkat min 2 tetap. Nah, menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4 tetap per 2 pangkat 2 dipangkatkan min 2 dikali 3 pangkat min 2. Kita sederhanakan. 2 pangkat 2 tetap dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4 perkalian bilangan berbasis sama yaitu 3. Pangkatnya kita jumlahkan. 2 ditambah min 4 adalah min 2. Kemudian penyebutnya 2 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. 2 dikali min 2 adalah min 4. Dikali 3 pangkat min 2 tetap. Kita tulis menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat min 4. Pembagian yang berbasis 2 kita kelompokkan tersendiri. Dikali 3 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2 adalah pembagian
bilangan yang berbasis 3. Pembagian bilangan dengan basis sama, aturannya adalah pangkatnya dikurangkan. Maka kita tulis 2 pangkat 2 dikurangi min 4 dikali 3 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2 menjadi 3 pangkat min 2 dikurangi negatif 2. Pengurangan kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawannya. 2 dikurangi min 4 menjadi 2 ditambah 4. Dan negatif 2 dikurangi negatif 2 menjadi negatif 2 ditambah 2. Maka kita peroleh bentuk sederhana 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 0. 2 pangkat 6 adalah 64. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. 64 kali 1 adalah 64. Maka jawaban yang benar adalah C. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan dipahami dengan baik. Selanjutnya silakan ikuti kelanjutan untuk pembahasan KD berikutnya tetap di channel yang sama, sahabat matematika channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.